Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita, memohon tuntunan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaja atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkannya aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia.
Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara, anak-anakku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Mungkin ada yang sakit tapi harus tetap semangat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pikiran Tuhan tak terselami. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu juga anak-anakku semua. Apa yang saudara pikirkan dan lakukan ketika masalah mendera hidup Anda? Ketika yang terjadi dalam hidup Anda sangat berbeda dengan apa yang Anda harapkan. Ketika orang-orang yang Anda percaya dan harapkan justru membuat Anda terperosok ke dalam masalah, membuat Anda mengalami kesulitan, tidak bahagia bahkan menderita. Sekali lagi, apa yang saudara pikirkan dan lakukan? Saudara, Alkitab pada hari ini bertutur tentang sosok Yusuf. Anak yang paling disayang dan dimanja oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Iya, Yakub. Diceritakan bahwa pada masa mudanya Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bahkan secara manusiawi sangat menyakitkan. Dari cerita itu kita mendapatkan karena iri hati dan kemarahan saudara-saudaranya, anak kesayangan sang ayah itu, Yusuf itu, pernah dilempar ke dalam sumur kosong yang tak berair. Yusuf juga pernah dijual oleh kakak-kakaknya
saudara-saudaranya sebagai budak. Dan kemudian dibawa ke tanah Mesir. Suatu negeri yang jauh dari tanah airnya, dari bapaknya yang sangat mengasihinya. Ketika ia menghamba menjadi budak dari Potifar, sang kepala pengawal raja, ia pun menghadapi godaan-godaan yang tidak mudah. Ia bahkan difitnah oleh istri Potifar. Lalu ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan dia di sana menolong seorang kepala juru minuman raja yang juga di penjara, namun kemudian ia dilupakan oleh sang juru minuman yang sudah keluar dari penjara itu. Namun demikian saudara-saudara, Yusuf tidak pernah sedikit pun diceritakan dalam Alkitab bahwa ia mengeluh atau marah kepada Tuhan dan saudara-saudaranya. Ia tidak marah dan tidak menyalahkan orang-orang yang menyakiti hatinya, yang memfitnahnya, dan tidak tahu berterima kasih kepadanya. Ia tetap menjalani hidupnya dengan enjoy, dengan senang hati. Ia melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya, bahkan yang terbaik, yang prudent, dimanapun ia berada. Di rumah Potifar, di penjara, bahkan nanti ketika dia jadi Perdana Menteri atau mangku bumi. Yusuf pun tetap menjalani kehidupan imannya dengan baik, meski ia berada di rumah orang atau kelompok yang berbeda agama dengannya. Oleh karena itu saudara-saudara, dimanapun ia berada, orang-orang di sekitarnya juga diberkati oleh Tuhan. Ia pun, Yusuf, ketika bekerja di rumah Potifar, ia yang adalah budak belian, kemudian diangkat sebagai kepala kerumah tanggaan di rumah Potifar. Karena apa? Ia takut akan Tuhan. Ia selalu bekerja yang terbaik, yang sebaik-baiknya, apapun yang terjadi. Ia juga diberi kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengurusi semua tahanan yang ada di penjara itu. Meski demikian, ia tetap menjadi orang yang rendah hati, baik dan peduli kepada sesama. Saudara, perjalanan panjang Yusuf yang penuh lika-liku itu akhirnya berakhir pada puncaknya ketika ia diangkat menjadi Perdana Menteri atau mangku bumi di Mesir, di mana ia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan pada waktu itu dia usianya 30 tahun, masih muda. Tapi diberi kepercayaan yang besar oleh Raja Firaun untuk menjalankan roda pemerintahan di Mesir secara khusus dalam mempersiapkan masa paceklik yang akan menimpa Mesir dan negara-negara di sekitarnya. Ia pun melakukan dengan sebaik-baiknya, secara optimal, secara prudent. Hingga pada akhirnya ia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah menjualnya di Mesir. Seperti bacaan kita tadi yang sudah kita baca dalam kitab Kejadian pasal 45. Saudara-saudara Yusuf sedang membeli gandum di Mesir karena kelaparan yang terjadi di daerah mereka, di negeri mereka. Perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya tersebut menjadikan dia merenung dan berefleksi. Merefleksikan lika-liku kehidupan yang sudah ia jalani. Dan ia mengatakan kepada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya karena ia tahu bahwa saudara-saudaranya sudah menyesal dan takut kepadanya. Ia pun tidak marah dan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf memaknai kehidupan ini dengan sangat baik. Ia menerima segala lika-liku kehidupannya dengan penuh syukur, tetap bersukacita dan melakukan setiap hal dengan sebaik-baiknya. Secara optimal, meski kenyataan hidup yang ia jalani tidak mudah
bahkan menyakitkan. Di sepanjang perjalanan lika-liku hidup yang tidak mudah dipahami dan diterima itu, Yusuf menemukan bahwa orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tetapi Allah dapat mereka-rekakan semua itu, yang jahat itu justru untuk kebaikan kita. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, di dalam lika-liku kehidupan kita, di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak enak bahkan menyakitkan, kadang kita merasa betapa pikiran Tuhan tidak mudah diselami. Betapa kita tidak tahu apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi berat. Kisah Yusuf mengajak kita untuk tidak menyalahkan siapapun, terutama ketika kita sedang menderita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Termasuk tidak menyalahkan Tuhan dan mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Alih-alih menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan, belajar dari kisah Yusuf, mari kita diajak lebih baik kita jalani semuanya dengan penuh syukur dan sukacita, serta tetap melakukan yang terbaik dan benar di mata Tuhan. Maka pada saatnya kita akan menemukan bahwa semua indah pada waktunya. Sakit hati, kemarahan, bahkan dendam tidak perlu disimpan di dalam hati. Jalanilah apa yang bisa dijalani. Jangan menangisi dan marah terhadap sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Teruslah berjuang untuk perubahan hidup, meski kadang kita tidak tahu ending atau kisah akhirnya seperti apa. Seperti halnya perempuan Kanaan dalam kisah Injil Matius pasal 15 tadi. Perempuan itu terus berjuang mendapatkan belas kasih Tuhan Yesus bagi anak perempuannya yang kerasukan setan dan yang sangat menderita. Dan dari situ kita mau belajar, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kita harus tetap punya semangat yang sama dengan perempuan itu. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan bahwa roti itu hanya untuk anak-anak tuan si tuan rumah. Tetapi si perempuan ini tetap bersemangat. Dia mengatakan, anjing pun makan remah-remah. Saudara-saudara, perempuan Kanaan yang punya anak yang kerasukan setan dan sangat menderita itu terus berjuang, berteriak-teriak, memohon belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya dia berhasil. Jangan pernah ada kata menyerah. Walau harus berhadapan dengan banyak kendala, tantangan dan rintangan, bahkan ancaman dan penderitaan. Meskipun pikiran Tuhan tidak terselami, saudara-saudara, namun satu hal yang pasti, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tetap semangat dan sukacitalah dalam segala keadaan. Tetap lakukanlah yang terbaik dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, ampuni kami yang seringkali menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan karena kami kurang paham kehendak Tuhan. Tolonglah kami semua, Tuhan, untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kami.
Seperti halnya Tuhan berkarya dalam kehidupan Yusuf. Ada saat indah yang menanti kami. Tuhan, berikanlah kami semangat seperti perempuan Kanaan itu. Biarlah kami tidak patah semangat, tetapi terus berjuang agar apa yang baik boleh kami terima dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin.